Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan hijau. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada yang tahu tidak apa itu tumbuhan hijau? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat mengolah makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau disebut produsen. Tumbuhan hijau membuat makanannya di daun. Zat yang membuat tumbuhan hijau mampu mengolah makanan sendiri disebut zat hijau daun atau klorofil. Makanan dari daun akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Sebagian disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah cara tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Istilah fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentukan makanan menggunakan cahaya. Foto atau cahaya, sintetis, pembentukan. Cahaya dapat berasal dari matahari ataupun lampu. Cahaya diserap oleh tumbuhan melalui zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil terdapat pada kloropas di dalam sel-sel daun. Tumbuhan membuat makanannya di dalam kloropas. Berikut adalah langkah-langkah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Pertama, tumbuhan akan menyerap air dan mineral melalui akar dan menyalurkannya ke batang, daun, dan seluruh bagian tumbuhan. Kedua, karbon dioksida dari udara akan masuk melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun atau yang kita sebut dengan stomata. Ketiga, energi cahaya matahari yang menyinari tumbuhan akan diserap oleh pigmen klorofil di dalam daun. Energi ini akan digunakan untuk mengubah air menjadi karbon dioksida dan gula sederhana dari oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan akan dikeluarkan ke udara melalui stomata pada daun, kemudian akan dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas. Dan gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang atau disimpan dalam bagian lain seperti buah. Nah, lalu hasil fotosintesis disimpan untuk apa? Jadi, sebagian hasil fotosintesis tumbuhan hijau akan disimpan sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan akan digunakan oleh tumbuhan. Penggunaannya pada saat bahan-bahan di tanah mulai menipis, misalnya saat musim kemarau. Tempat tumbuhan menyimpan makanan misalnya pada umbi, buah, biji, dan batang. Berikut contoh tumbuhan yang memiliki cadangan makanan di tubuhnya. Yang pertama pada umbi, misalnya kentang, singkong, ketela, talas, bawang merah, bawang putih, dan wortel. Yang kedua pada buah, misalnya mangga, jeruk, apel, pepaya, dan pisang. Yang ketiga pada biji, misalnya kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau. Yang keempat pada batang, misalnya sagu dan tebu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.